Eh, join BPM yuk. Join BPM yuk. BPM. BPM, BPM. BPM, BPM, BPM. BPM. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Cipta Ramdan Saputra dari Buseros 2020 BPM Fapet Unpad Parlemen Core Free Room 2021. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman nih ada yang masih bingung kan sama BPM kayak orang yang tadi. Oke, di sini aku jelasin ya. Jadi, BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa ialah merupakan suatu lembaga legislatif yang ada di fakultas ataupun tingkat universitas. Nah, BPM ini memiliki peranan yang sama seperti layaknya DPR pada tatanan negara. Nah, jadi BPM ini memiliki 3 tugas pokok, yaitu yang pertama melakukan perancangan undang-undang, yang kedua itu melakukan penyerapan aspirasi dan mengadvokasikan kepada stakeholder terkait, dan yang ketiga melakukan pengawasan terhadap badan eksekutif dan unit kegiatan mahasiswa. Nah, untuk ketiga tugas pokok itu masing-masing dipegang oleh satu komisi yang berbeda. Tapi teman-teman, di sini BPM nggak cuman komisi aja nih, tapi ada dari sekretaris jenderal yang membawahi 4 deputi lainnya. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih tentang BPM itu sendiri kayak apa. Sekarang aku mau ngajak nih teman-teman semua buat kenalan sama Parlemen Core Free Room 2021. Mungkin kita mulai dari namanya dulu ya. Jadi nama dari Core Free Room itu diambil dari 3 bahasa nih teman-teman. Yang pertama itu dari bahasa Latin yaitu cornu, memiliki arti sayap. Selanjutnya itu ada dari bahasa Norwegia yaitu frihet, yang memiliki arti itu adalah kebebasan. Dan yang terakhir itu diambil dari bahasa Belanda yaitu ramte, yang memiliki arti mengangkasa. Jadi kalau misalkan digabung, Core Free Room itu memiliki arti sayap kebebasan yang mengangkasa. Seperti itu teman-teman. Tadi aku udah bahas nama ya, sekarang kita pindah ke logonya itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatiin nih, logonya itu agak mirip apa gitu ya. Nah, karena logonya itu diambil dari Oke, kita lanjut aja. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatiin nih, logonya itu ada beberapa unsur. Yang pertama, itu ada paruhnya tuh yang runcing kayak pena, itu melambangkan komisi 1, yaitu legislasi. Nah, terus kalau misalkan teman-teman perhatiin lagi, itu ada bentuknya itu kayak tangan yang sedang menghadap ke atas kayak gini. Nah, itu tuh artinya melambangkan komisi 2, yaitu aspirasi dan advokasi. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman itu lebih teliti lagi, itu di situ ada kayak mata elang. Nah, itu mata elang itu melambangkan dari komisi 3 atau pengawasan. Dan yang terakhir itu kalau misalkan teman-teman lihat, di situ ada sayap dari burung itu sendiri, dan dari sayap itu ada 4 helai yang menandakan di situ ada 4 deputi sebagai support sistemnya dari BPM itu sendiri. Nah, tadi aku udah ngajak teman-teman kenalan dari nama dan logo. Sekarang kita bakal kenalan lebih deket lagi. Kita kenalan dari masing-masing komisi dan deputinya. Jadi di parlemen ini kita punya 3 komisi dan 4 deputi. Jadi yang pertama itu ada komisi 1. Komisi 1 itu memiliki tugas membuat peraturan perundang-undangan. Di Fapet sendiri ini memiliki konstitusi Kema Fapet, yang mana konstitusi ini adalah undang-undang dasar tertinggi yang ada di tingkat fakultas. Komisi 1 itu tuh emang ngerancang yang begituan gitu. Nah, selain itu juga komisi 1 ini melakukan pencerdasan terkait dari konstitusi itu sendiri gitu melalui animasi podcast yang mana teman-teman bisa lihat sendiri di Instagram official dari BPM Fapet Unpad. Komisi 1 udah, kita lanjut ke komisi 2. Komisi 2 ini kerjanya tuh lebih kayak aspirasi dan advokasi. Aspirasinya sendiri itu kita ada yang namanya Safari UKM, yang mana nanti kita bakal keliling ke UKM-UKM yang ada di Fapet untuk mengetahui keluh kesah apa sih yang mereka alami. Nah, selanjutnya nanti bakal diadakan kajian, lalu hasil kajian itu kita akan advokasikan pada stakeholder terkait. Oke, kita lanjut ke komisi 3. Nah, untuk komisi 3 ini memiliki tugas yaitu pengawasan terhadap badan eksekutif dan juga UKM-UKM yang ada di Fapet. Dari suatu pengawasan itu bakal timbul suatu penilaian yang nantinya bakal direpresentasikan pada kongres akhir tahun.
Komisi udah. Nah, selanjutnya kita bakal beralih ke deputi. Nah, yang pertama itu ada deputi administrasi rumah tangga atau sering disingkat jadi ART. Untuk deputi ART ini melakukan notulensi pada setiap rapat-rapat BPM. Nih, mulai dari rapat komisi 1, komisi 2, komisi 3 sampai rapat dari masing-masing deputi itu sendiri. Selain itu juga dari deputi ART ini ialah yang mengurusi tentang berkas-berkas BPM, mulai dari berkas data diri per anggota, persuratan, dan lain-lain. Oke, kita berlanjut ke deputi selanjutnya, yaitu ada deputi media informasi atau sering disingkat jadi Medfo. Nah, di deputi ini udah nggak diragukan lagi deh soal editing. Dari editing video, editing foto, bahkan ngebuat suatu desain buat konten dari BPM itu sendiri. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan pengen lihat hasil dari editing ini, teman-teman bisa kunjungi akun official Instagram dari BPM Vapet. Oke, berikutnya ada deputi yang sering disebut sebagai bank berjalannya BPM. Deputi itu ialah deputi keuangan. Dari deputi keuangan ini, ia memiliki tugas untuk mengatur jalannya keuangan, yang mana deputi ini melakukan atau mengadakan suatu program yaitu uang kas. Terus deputi keuangan juga mendapatkan penghasilan dari profit hasil dari penjualan jaket BPM. Deputi keuangan ini sangat menjamin banget nih para anggotanya agar tidak terjatuh miskin. Terakhir, pastinya setiap organisasi harus memiliki bagian agar memastikan setiap anggotanya itu sejahtera gitu. Nah, deputi ini ialah deputi pengembangan organisasi, yang mana deputi ini kayak ibu dari BPM lah. Deputi ini tuh memiliki program yaitu PO Cerita. Jadi kalau misalkan teman-teman dari BPM punya masalah atau apapun itu, bisa diceritakan secara rahasia ke deputi PO. Dari deputi PO ini memiliki tugas agar mengupgrade skill dari perorangan BPM itu sendiri. Kayak gitu teman-teman. Tadi aku udah ngajak teman-teman semua buat kenalan sama BPM, dan pastinya teman-teman semua juga udah paham kan sama BPM itu sendiri. Nah, di sini aku mau ngasih informasi nih. Kalau misalkan teman-teman udah tertarik sama BPM, nanti teman-teman bisa banget gabung di program magang BPM, yang mana nanti teman-teman bakalan dilatih lagi tentang legislatifnya. Dan gak cuman legislatif aja loh teman-teman, nanti kalian juga bakalan dikasih materi-materi mengenai soft skill yang teman-teman bisa raih ketika teman-teman beres magang dari BPM. Oke, kalau misalkan teman-teman tertarik dengan program magang ini, teman-teman bisa tungguin aja informasi lebih lanjut terkait program magang ini di official akun Instagram BPM Vapet Unpad. So, sampai sini aja. See you.